Halo teman-teman. Nah, jadi kenalin, nama saya Rizkia Salma Mauliza dengan NIM. Nah, saya itu dari kelas. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang semantik. Nah, kalau mau kelanjutannya, yuk tonton video ini sampai habis. Dijamin kita akan sama-sama mengerti apa sih itu semantik. Bahasa bukan serangkaian bunyi, tetapi jembatan untuk menghubungkan manusia dengan dunia sekitarnya. Nah, di balik setiap kata ada beribu-beribu makna yang membentuk kita untuk memahami, berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan inilah semantik yang membahas tentang makna dalam bahasa. Menurut Abdul Chaer, semantik itu adalah cabang linguistik yang membahas tentang makna, baik makna rasa, makna kata, dan makna kalimat. Semantik menjawab berbagai pertanyaan, di antaranya apa arti sebuah kata, mengapa makna bisa berubah, dan bagaimana cara makna dipahami oleh penutur atau pendengar. Nah, dengan semantik kita dapat memahami bahwa makna itu tidak selalu statis, tetapi makna itu berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosial. Abdul Chaer menggambarkan bahwa makna itu adalah sebuah cahaya, kadang redup, kadang terang, namun memberi arah. Nah, berikut adalah beberapa jenis-jenis makna menurut Abdul Chaer. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna asli. Nah, contohnya adalah bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang mekar. Yang kedua, makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini adalah makna yang lahir setelah kata bersentuhan dengan aturan bahasa. Contohnya imbuhan, pengulangan, atau gabungan kata. Contohnya, kata main berubah menjadi bermain. Itu artinya kegiatan itu akan dilakukan atau sedang dilakukan. Yang ketiga, makna konstekstual. Nah, makna ini adalah makna yang berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan tempat, suasana, atau siapa lawan kita berbicara. Contohnya, kata dingin. Kata dingin itu biasanya itu yang bersuhu rendah kan, tetapi kata dingin itu bisa juga bisa juga menjadi orang yang dingin, orang yang sikapnya dingin. Seperti itu. Yang keempat adalah makna denotatif, di mana makna denotatif ini adalah makna yang aslinya. Contohnya ular. Ular itu adalah hewan melata. Nah, lanjut yang kelima, yaitu makna konotatif. Nah, berbeda dengan makna denotatif, makna konotatif ini adalah makna yang lain. Maksudnya seperti apa? Contohnya ada tadi itu ular. Kalau di denotatif, ular itu adalah hewan melata. Nah, kalau di konotatif, ular itu adalah yang berarti adalah pengkhianat. Seperti itu. Lanjut, yang keenam adalah makna referensial. Nah, makna referensial ini adalah makna yang mempunyai wujud nyata di dunia. Contohnya seperti kucing. Kucing ini adalah hewan berkaki 4. Seperti itu. Ini tuh benar adanya di dunia nyata. Nah, ketujuh, makna non referensial adalah makna tanpa rujukan, tanpa bentuk. Nah, di sini makna di sini adalah dihadirkan untuk menghubungkan, bukan untuk menggambarkan. Contoh katanya seperti dari, atau dan, itu tepat. Yang ke-8, makna konseptual. Nah, makna konseptual ini adalah makna inti, makna dasar yang menjadi fondasi bagi segala makna lain. Contohnya kata ibu. Ibu itu berarti
orang yang melahirkan kita atau orang yang melahirkan anak atau perempuan yang melahirkan anak. Nah, yang kesembilan adalah makna asosiatif. Nah, di sini makna asosiatif ini lahir dari pengalaman, budaya, dan ingatan kolektif. Contohnya seperti putih. Putih itu digambarkan sebagai kesucian, diasosiasikan sebagai kesucian. Yang ke-10 adalah makna kata. Makna kata adalah makna yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berubah sesuai konteks atau sesuai situasi. Contohnya akar. Akar itu bisa saja bagian tumbuhan, tetapi akar juga bisa menjadi makna kata yang lain seperti akar dari permasalahan. Lanjut, yang ke-11 adalah makna istilah. Nah, makna istilah ini adalah makna yang sudah tetap, yang digunakan secara tetap atau yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti fotosintesis. Nah, fotosintesis ini biasanya digunakan pada bidang biologi seperti itu. Yang ke-12 adalah makna idiom, adalah gabungan kata yang melahirkan makna baru. Contohnya meja hijau berarti pengadilan. Lanjut, yang ke-13 yaitu makna peribahasa. Nah, makna yang disampaikan lewat ungkapan penuh kiasan. Contohnya bagai air di daun talas. Nah, artinya seseorang yang tidak punya pendirian. Setelah memahami berbagai jenis makna, mari kita lanjut ke relasi makna. Nah, yang pertama ada sinonim. Nah, sinonim ini adalah hubungan kata yang memiliki makna yang sama, meskipun katanya itu tidak sama, tetapi maknanya sama. Contohnya adalah pintar dan pandai. Yang kedua ada antonim. Nah, antonim itu adalah kebalikan dari sinonim. Kalau sinonim adalah persamaan kata, maka antonim kebalikannya. Nah, atau di antonim ini adalah kata-kata saling bertentangan dalam artinya. Contohnya besar dan kecil. Lanjut, yang ketiga ada polisemi. Nah, polisemi ini adalah suatu kata yang mempunyai lebih dari satu makna, tetapi maknanya masih sama atau masih berhubungan. Contohnya kata kepala. Nah, kepala itu bisa jadi bagian tubuh, kepala keluarga, atau bagian paling depan. Yang kelima ada hiponimi. Hiponimi ini adalah hubungan makna antara kata yang bersifat umum dan kata yang bersifat khusus. Contohnya mawar, anggrek, melati. Nah, itu adalah hiponimi dari bunga. Yang keenam ada ambiguitas. Nah, ambiguitas ini adalah kondisi di mana kata atau kalimat dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Contohnya, saya melihat anak itu memakai saya melihat anak dengan teropong. Nah, di sini terjadi ambiguitas. Yang pertama, anak itu yang memakai teropong atau saya yang memakai teropong. Lanjut, yang ketujuh ada redundansi. Nah, redundansi ini adalah pembarusan kata. Contohnya naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke perubahan makna. Nah, perubahan makna di sini adalah proses ketika makna mengalami pergeseran. Pergeseran dari makna yang asalnya menjadi makna baru. Nah, ini tuh terjadi ada beberapa sebab. Yang pertama, karena perkembangan budaya, teknologi, kebiasaan masyarakat, maupun perubahan kebutuhan komunikasi. Nah, kita lanjut nih. Lanjut dong. Lanjut apa enggak? Lanjut. Nah,
kita akan lanjut ke medan makna dan komponen makna. Nah, medan makna adalah kelompok kata yang berada dalam satu bidang makna yang sama dan memiliki hubungan semantis tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya medan makna keluarga. Nah, medan makna keluarga tentunya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakek, ada nenek, dan ada paman, ada bibi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, berbeda nih dengan komponen makna. Lanjut, yaitu adalah komponen makna atau disebut semantic features. Nah, komponen makna ini adalah unsur-unsur kecil penyusun makna suatu kata. Contohnya seperti ibu. Ibu itu adalah manusia, perempuan, terus hidup, terus dewasa. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu melalui kajian semantik kita memahami bahwa suatu kata dapat memancarkan beribu makna atau banyak kemungkinan makna. Sementara makna dapat berubah setiap waktunya sesuai dengan perkembangan zaman atau keadaan sosial. Nah, kita juga mengetahui bahwa kata-kata itu hidup dalam medan makna yang saling terkait dan tersusun dari komponen yang membentuk ciri dan identitasnya. Pada akhirnya, semantik mengajarkan bahwa bahasa bukan sekedar rangkaian bunyi, tetapi juga cermin, pikiran, dan pengalaman manusia. Nah, setiap kata menyimpan dunia kecilnya sendiri. Dan tugas kita adalah membacanya dengan teliti, memahami relasinya, serta menghayati perubahan yang mengiringnya. Sekian dari saya, next video selanjutnya ya. Dadah!